Penyihir Jenius. Bab 246. Nama, tulang putih, tampak sederhana dan umum, tetapi sebenarnya itu adalah kemampuan bakat tingkat menengah. Ini juga merupakan salah satu kemampuan bawaan dari tahta Underdark yang terkenal di seluruh dunia sihir. Dalam rencana awal Andrew, akan sangat baik jika para penyihir asli dari aliansi bintang ini dapat naik pangkat menjadi penyihir, dan apa yang mereka buat kemungkinan besar adalah kristal bakat tingkat rendah. Lagi pula, benua Starlight kekurangan konsentrasi partikel energi yang cukup dan sumber daya untuk mendukung kemajuan mereka menuju kemampuan sihir dengan kristal bakat tingkat menengah hingga tinggi. Namun kenyataan menamparkan wajahnya. Kemampuan bawaan yang ditunjukkan oleh kedua penyihir Covenant ini jauh melampaui level rendah. Setidaknya mereka berada di level menengah. Selain itu, kristal ini adalah yang paling canggih di antara kristal bakat tingkat menengah. Jika tidak, kekuatannya tidak akan pernah begitu dahsyat. Memang benar demikian. Sherman dan Cory sedang membangun kristal bakat tingkat menengah. Ini masih merupakan versi tingkat rendah dari logam cair. Dengan menggunakan inti rune magis sebagai model aslinya, Sunan mensintesis kristal bakat dari berbagai tingkatan dan memasukkannya ke dalam daftar pertukaran agar dapat ditukar oleh para murid penyihir. Mulai dari level terendah, Magic Silver, level menengah, Flowing Silver, hingga level tertinggi, Silver Star, semuanya tersedia dan memiliki semua yang Anda inginkan. Kristal bakat ini sangat mirip dengan logam cair, kecuali bahwa kekuatannya melemah hingga tingkat yang berbeda-beda tergantung pada levelnya. Meskipun masih banyak kristal bakat yang tersedia di daftar pertukaran, termasuk tulang putih dari tahta kegelapan dan bintang jatuh dari perkumpulan bintang jatuh, banyak murid penyihir tingkat 3 tetap memilih perak ajaib dan perak mengalir karena kagum dan mengagumi Sunan saat membuat model kristal bakat mereka. Sherman dan Cory melakukan hal yang sama, keduanya memilih Silver Flow tingkat menengah. Adapun bintang perak, tingkat yang lebih tinggi, belum ada yang memilihnya, semuanya menyerah menghadapi tingkat kesulitan yang sangat tinggi dari model kristal bakat tingkat tinggi tersebut. Bahkan varian, Flowing Silver, tingkat menengah pun masih selangkah lebih baik daripada White Bone. Dari mana tepatnya Star Alliance memperoleh kristal bakat tingkat menengah? Andrew sangat ketakutan. Kristal bakat tingkat menengah umumnya cukup terkenal, dan kristal bakat tingkat menengah teratas dikenal oleh semua orang. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar tentang kemampuan bakat tingkat menengah seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ini model kristal bakat baru yang diciptakan oleh Covenant sendiri? Andrew tidak bisa mempercayainya. Bahkan bagi seorang penyihir roh sejati, menciptakan model kristal bakat tingkat menengah dari awal bukanlah hal yang mudah. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan kedua orang di hadapannya. Setelah bertarung beberapa saat, dia yakin bahwa keduanya adalah penyihir pencairan level 1, sama seperti dirinya. Sialan, ini seharusnya adalah alam gurun elemental, jadi bagaimana bisa menghasilkan dua penyihir pencairan tingkat 1? Andrew terkejut dan marah. Intinya adalah, kedua orang ini sama sekali berbeda dari penyihir asli yang lemah yang pernah ia bayangkan. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan bakat tingkat menengah, tetapi mereka juga memiliki berbagai macam mantra yang dapat mereka gunakan. Keduanya tidak kalah kuat darinya. Mengapa seorang penyihir yang dipromosikan selama era gurun elemen memiliki kekuatan dan fondasi yang tidak kalah dengan penyihir dari pasukan sihir besar? Menghadapi serangan gabungan dari dua penyihir dengan kekuatan yang setara, Andrew dengan cepat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa berjuang untuk bertahan. Tepat saat itu, Cory tiba-tiba mundur, dan warna perak di tubuhnya surut seperti air pasang, kembali ke warna kulit aslinya. Seketika itu juga, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan ujung tombak berwarna hitam pekat muncul begitu saja di telapak tangannya. Sudah saatnya mengakhiri ini. Cory tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan cahaya hitam pekat menyembur keluar dari sela-sela jarinya, dengan cepat membentuk tombak hitam sepanjang 2 meter. Merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam tombak hitam itu, ekspresi Andrew berubah drastis. Sebuah artefak sihir. Pria ini ternyata memiliki artefak ajaib. Ketika para penyihir meninggalkan benua bintang untuk ekspedisi mereka, mereka tidak mungkin meninggalkan artefak sihir apapun. Dari mana aliansi bintang mendapatkan artefak sihir mereka? Dia bahkan tidak memiliki artefak magis apapun. Andrew tiba-tiba menyadari bahwa artefak itu tampak sangat mirip dengan petir hitam dari tahta kegelapan. Mungkinkah ini artefak sihir yang dikembangkan berdasarkan petir hitam? Semakin Andrew memperhatikannya, semakin ia merasakan kemiripannya, dan ia langsung terkejut. Sebenarnya apa itu Star Alliance? Pertama, mereka memproduksi kristal bakat tingkat menengah, dan sekarang mereka membuat artefak penyihir. Bagaimana sebuah organisasi sihir asli bisa memiliki sumber daya untuk mengembangkan begitu banyak harta karun? Andrew merasa seperti akan gila. Sejak memasuki benua bintang, hal-hal yang ditemuinya menjadi semakin aneh dan tak dapat dipahami. Rasa superioritas yang kurasakan saat pertama kali memasuki benua berbintang telah lenyap, digantikan oleh rasa ngeri dan gelisah yang mendalam. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, Cory sudah melemparkan tombaknya. Diiringi dentuman sonik yang menusuk telinga, kilat hitam melesat menembus kehampaan dalam sekejap, dan menyerang dengan ganas yang tak tertandingi. Dalam keterkejutannya, Andrew hanya sempat menciptakan lapisan perisai tulang di depannya, melindunginya dengan kuat dari belakang. Ledakan.
Petir hitam menghantam perisai tulang dengan raungan yang memekakkan telinga, seketika merobek lapisan pertama hingga berkeping-keping. Kemudian datang lapisan kedua dan ketiga. Dalam sekejap mata, beberapa perisai tulang yang telah diciptakan Andrew dengan mengerahkan banyak energi mental hancur total. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kilat hitam menghancurkan kepingan tulang yang tak terhitung jumlahnya dan menghantamnya. Saat kilat hitam pekat tiba-tiba meledak, lapisan pelindung partikel energi, perlindungan mantra, dan perlindungan benda magis di tubuhnya terkoyak dan hancur dalam sekejap, dan rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Ledakan. Terdengar seperti guntur bergemuruh tinggi di langit. Ketika kilat hitam itu menghilang, Andrew pingsan dan jatuh ke tanah. Sherman sudah siap dan menggunakan tangan ajaibnya untuk menangkap Andrew. Misi berhasil. Sherman berseri-seri. Senyum tipis muncul di bibir Cory saat dia menyimpan Black Thunder. Setelah konsentrasi partikel energi di benua Starlight kembali normal, mengisi ulang artefak magis tidak akan lagi menjadi masalah. Dibutuhkan 4 atau 5 hari untuk mengisi daya hingga penuh setelah digunakan. Menangkap orang ini akan memberikan poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan penggunaan ruang kultivasi superior selama 2 atau 3 tahun. Aku lebih memilih menukarnya dengan ramuan jiwa kristal. Saat keduanya sedang berbicara, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka menoleh. Mereka melihat dua sosok muncul begitu saja, yang tak lain adalah para gadis boneka dari Legiun Pemburu Penyihir. Melihat ini, Sherman tersenyum tipis dan menggunakan tangan penyihirnya untuk melemparkan Andrew yang tak sadarkan diri itu. Kalian semua bebas untuk membawanya kembali ke pusat penahanan. Menara penyihir cahaya bintang, ruang belajar. Lise duduk di belakang mejanya dengan mata terpejam, beristirahat sampai Atil masuk. Baru kemudian dia membuka matanya dan berbicara dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Tuanku, Sherman dan Cory berada tepat di dekat kota Culen. Sebelum Legiun Pemburu Penyihir tiba, para penyihir dari tahta kegelapan telah ditangkap oleh mereka berdua, dan sekarang mereka sedang dikawal ke sini oleh boneka-boneka. Liz tersenyum tipis, kedua anak kecil itu sangat antusias. Artil tertawa dan berkata, Sherman dan Cory baru saja menjadi penyihir dan mereka membutuhkan poin kontribusi untuk banyak hal, jadi mereka pasti sangat termotivasi. Lizard melirik Atil dengan senyum tipis dan berkata, aku tidak perlu kau mengingatkanku, gadis kecil. Aku tidak akan membiarkan mereka kehilangan kontribusi mereka. Cukup catat prestasi mereka dan ubah menjadi poin kontribusi yang sesuai. Setelah pikiran Lice terungkap, Atil tersenyum agak malu dan mengangguk setuju. Lice kemudian mengganti topik pembicaraan, apa hasil investigasinya. Ketika percakapan beralih ke urusan bisnis, ekspresi Atil langsung berubah serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pemantauan mata bintang, dalam sehari terakhir, total 14 fluktuasi partikel energi yang tidak tercatat meletus di benua berbintang. Di antaranya, 2 mencapai standar murid penyihir tingkat 2, 8 mencapai standar murid penyihir tingkat 3, dan hanya 4 yang mencapai standar penyihir tingkat 1. Aku sudah mengirimkan Legiun Golem ke dekat lokasi wabah fluktuasi partikel energi untuk menangkapnya. Selain itu, Legiun Pemburu Penyihir sedang dalam perjalanan. Dengan susunan teleportasi, mereka seharusnya segera tiba. Liz mengangguk puas. Penilaian Starlight terhadap tingkat kekuatan target sepenuhnya didasarkan pada intensitas fluktuasi partikel energi ketika target melepaskan kekuatannya. Hal ini tidak menyiratkan bahwa itu adalah kekuatan sebenarnya dari target tersebut. Sebagai contoh, jika seorang penyihir hanya menggunakan mantra cincin 0, intensitas partikel energi yang dilepaskan mungkin hanya mencapai tingkat penyihir magang tingkat 2. Dalam pemantauan mata bintang, itu hanya akan memenuhi standar penyihir magang tingkat 2. Oleh karena itu, ke-14 fluktuasi partikel energi yang terdeteksi oleh mata bintang mungkin semuanya milik para penyihir tahta kegelapan. Namun, itu tidak masalah. Dengan kekuatan Star Alliance saat ini, apalagi dengan selusin penyihir level 1, bahkan jika jumlahnya ratusan, Star Alliance akan memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan mereka semua. Kota Aurora. Dulunya ini adalah ibu kota Kekaisaran Aurora. Setelah Kekaisaran Aurora dihancurkan oleh Kekaisaran Bintang, kota Aurora juga dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran tersebut. 700 tahun telah berlalu, dan semua jejak Kekaisaran Aurora hampir sepenuhnya terhapus dari kota ini. Penduduk di sini hanya mengetahui tentang Kekaisaran Bintang dan bangga menjadi warga Kekaisaran tersebut. Kota yang dulunya damai dan makmur kini diliputi pertempuran sengit. Kedua pihak dalam pertempuran tersebut adalah sekelompok makhluk humanoid kerangka raksasa dan ratusan golem. Makhluk humanoid bertulang ini tampak seperti kerangka yang dibungkus kain merah kotor, hanya memperlihatkan 2 lengan tulang berwarna putih pucat. Namun, mereka sangat tinggi dan tegap, dan kelima jari mereka seperti cakar tajam, setidaknya sepanjang setengah meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cakar-cakar ramping dan setajam silet ini dapat memanjang dan menarik kembali dengan bebas, bahkan dapat memanjang hingga 7 atau 8 meter dalam sekejap tanpa berhenti, menembus tubuh musuh. Sayangnya, lawan mereka adalah golem baja yang tak terkalahkan, dan bahkan golem adamantit. Cakar kerangka yang sangat tajam itu hanya mampu meninggalkan luka sayatan sedalam sekitar 1 inci setelah mengenai golem baja tersebut. Jika itu adalah golem adamantin, bahkan tidak akan meninggalkan bekas putih. Di atas jalan lebar yang telah berubah menjadi medan perang, Milton memandang ke bawah ke arah pembantaian yang terjadi, alisnya berkerut.
Legiun Cakar Tulang dari tahta kegelapan terkenal di seluruh multiverse, setelah menaklukkan banyak sekali alam semesta. Selama invasi ke benua cahaya bintang ini, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyegel 200 cakar tulang dan membawanya bersamanya. Dia berpikir bahwa jika dia menempatkannya di benua cahaya bintang, itu akan cukup untuk menekan negara manapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa garnisun dari satu kota saja dapat melawan pasukan cakar tulangnya hingga mencapai kebuntuan. 200 golem baja itu satu hal, tetapi 7 golem adamantit itu jelas telah disihir dan mantra mereka telah distabilkan. Mereka tidak mungkin dibuat oleh seorang murid penyihir tingkat 3. Pembuatnya kemungkinan besar adalah seorang penyihir sejati. Seorang penyihir sejati benar-benar lahir di benua berbintang. Milton merasa hal itu sulit dipercaya. Dia tahu betul betapa kerasnya lingkungan di benua cahaya bintang. Meskipun konsentrasi partikel energi telah meningkat selama 2 atau 300 tahun terakhir, seharusnya itu belum cukup untuk melahirkan penyihir. Lagi pula, sumber daya sangat langka di benua Starlight. Namun fakta yang ada di depan matanya meyakinkannya bahwa itu benar adanya. Milton segera menyadari bahwa sesuatu yang tak terduga mungkin telah terjadi di benua bintang. Ia bermaksud menginterogasi seorang bangsawan untuk mendapatkan informasi, tetapi sebelum ia dapat bertindak, sekelompok golem mengepungnya tak lama setelah ia memasuki kota. Dan bahkan lebih banyak lagi golem yang mengelilingi area ini. Milton melihat sekeliling dan ke bawah dari langit. Dia bisa melihat segerombolan golem yang padat mengerumuninya seperti gelombang hitam, dengan banyak satria manusia menunggangi macan kumbang hitam bercampur di antara mereka. Dengan mata dan pengetahuan Milton yang tajam, dia bisa langsung tahu bahwa semua macan kumbang hitam itu hanyalah boneka. Namun yang lebih mengejutkannya adalah pola perak berkilauan yang aneh di tubuh para ksatria manusia itu. Armor rune ajaib. Mata Milton sedikit berkedut. Hanya faksi penyihir dengan sumber daya yang melimpah yang akan melengkapi legiun ksatria mereka dengan baju zirah yang diilhami rune. Mungkinkah kekuatan sihir juga telah muncul di benua berbintang? Begitu ide itu terlintas di benaknya, Milton menggelengkan kepalanya dan menolaknya tanpa ragu-ragu. Tanah benua cahaya bintang tidak akan pernah bisa melahirkan kekuatan sihir. Gagasan bahwa kekuatan sihir dapat muncul dari alam gurun yang didominasi unsur alam hanyalah fantasi. Milton menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya, matanya sedikit menyipit. Kita harus segera mengatasi golem-golem ini, lalu menangkap bangsawan kota ini untuk menginterogasinya demi mendapatkan informasi. Aku mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi di benua ini dalam 1000 tahun terakhir. Meskipun jumlah pasukan di kota Aurora jauh lebih banyak dari yang diperkirakan, Milton sama sekali tidak khawatir. Sekalipun ada 20.000 atau 30.000 boneka tingkat legendaris dan ksatria manusia, dia bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Namun, tepat ketika Milton hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menghilang dari tempatnya, lalu langsung muncul kembali 100 meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan cincin di jari telunjuknya berkilat, membentuk puluhan duri tulang putih pucat dan tajam dari udara, melesat seperti anak panah dan mengenai tempat dia berdiri sebelumnya. Ketuk-ketuk-ketuk. Meskipun berupa ruang kosong, taji tulang itu seolah-olah mengenai suatu objek tak terlihat, menghasilkan serangkaian bunyi gedebuk teredam seperti bunyi kulit. Kekosongan itu tiba-tiba berubah bentuk, lalu sesosok figur perlahan muncul. Namun, dia adalah seorang gadis muda dengan paras yang lembut dan cantik, mengenakan jubah panjang. Tubuhnya diselimuti oleh medan gaya pelindung tak terlihat, yaitu medan gaya yang telah menghalangi semua taji tulang. Penyihir. Wajah Milton menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dimaksud akan muncul tepat di depannya saat dia sedang berteori. Apakah orang ini yang membuat golem adamantit itu? Siapakah kau? Tanya Milton dengan suara berat, bermaksud untuk mendapatkan informasi dari gadis itu. Namun, gadis itu hanya menatapnya dengan dingin sebelum menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cairan logam keperakan meluap dari tubuhnya, berubah menjadi duri-duri logam yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang ke arahnya seperti gelombang pasang. Milton mencibir dan dengan tegas melepaskan kemampuan bawaannya. Tulang-tulangnya yang pucat dengan cepat berubah menjadi cangkang seperti binatang buas yang menyelimuti seluruh tubuhnya, menghalangi duri-duri perak itu. Dor-dor-dor. Duri-duri perak yang tajam itu menghantamkan kawah sebesar kepalan tangan ke dalam baju zirah tulang, tetapi tulang-tulang itu dengan cepat berkembang biak dan tumbuh kembali, mengisi kawah-kawah tersebut. Milton mengangkat alisnya, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Lagi pula, dia adalah penyihir asli, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada penyihir biasa. Dengan bakat seperti itu, dia bahkan tidak memenuhi standar untuk penyihir tingkat rendah. Dengan tawa dingin, Milton melompat ke depan, seketika menempuh jarak 100 meter untuk muncul di samping gadis itu, membuka rahangnya yang besar terbuat dari tulang dan memperlihatkan gigi-gigi tulang yang tajam untuk menggigit dengan keras. Gadis itu menghindar ke samping, tetapi tetap digigit di bahu kiri, dan seluruh lengannya hilang seketika. Milton memasang senyum puas, tetapi senyum itu tiba-tiba membeku sedetik kemudian saat pandangannya tertuju pada cairan perak yang mengalir dari luka di lengan gadis itu. Mithril, kamu bukan manusia. Milton merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia lawan adalah sebuah boneka. Gadis ini sebenarnya hanyalah boneka setingkat penyihir. Milton merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dalam sekejap.
Boneka setingkat penyihir saja tidak bisa menjadi ancaman baginya. Yang benar-benar membuatnya merinding adalah implikasi di baliknya. Orang yang mampu membuat boneka setingkat penyihir kemungkinan besar adalah penyihir tingkat 2. Meskipun secara teori, lingkungan benua Starlight tidak mungkin melahirkan penyihir tingkat 2. Namun, dengan boneka setingkat penyihir tepat di depannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Yang lebih penting lagi, karena mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan boneka setingkat penyihir, sangat mungkin ada lebih dari satu boneka setingkat penyihir di benua Starlight. Seolah untuk mengkonfirmasi dugaan Milton, rumah-rumah di bawah tiba-tiba runtuh, dan tentakel-tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya merobek puing-puing, menyerang Milton dengan fluktuasi energi yang dahsyat. Dalam sekejap mata, raksasa kerangka itu diliputi oleh tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bab 247. Bang bang bang. Suara dentuman yang tumpul dan menggelegar bergema di langit, diselingi dengan suara tulang yang hancur berkeping-keping. Di bawah gempuran tentakel gelap yang lebat, baju zirah tulang Milton dengan cepat hancur dan remuk, berubah menjadi pecahan-pecahan yang berjatuhan dengan cepat. Laju generasi pelindung tulang tidak dapat mengimbangi laju kerusakannya. Hanya dalam 3 atau 4 tarikan napas, baju zirah tulang yang semula tebal itu hancur berkeping-keping, dan sosok Milton bahkan bisa terlihat melalui celah-celah yang rapat. Brengsek. Milton diliputi rasa kaget dan marah. Dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan sisa baju zirah tulang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang berhamburan ke segala arah. Pecahan tulang ini tampaknya mengandung semacam energi korosif. Ketika mengenai tentakel logam yang keras, pecahan tersebut benar-benar menciptakan penyok pada tentakel tersebut. Seiring bertambahnya kerusakan, tentakel-tentakel gelap di sekitarnya dengan cepat dipenuhi lubang, dan banyak yang bahkan patah sepenuhnya. Mendesis. Tentakel-tentakel itu dengan cepat menarik diri. Milton akhirnya bisa bernapas lega, dan baru kemudian dia melihat sosok penyerang itu dengan jelas. Mereka adalah 4 boneka cumi-cumi raksasa, tubuh logam hitam mereka berkilauan dengan cahaya yang mengerikan di bawah sinar matahari. Boneka Master Sentuhan. Bagaimana boneka andalan Starfall Society bisa sampai di sini? Milton terkejut ketika ia mengenali asal-usul boneka itu. Starfall Society seharusnya telah binasa 2000 tahun yang lalu karena perselisihan internal, dan semua pengetahuan serta warisannya lenyap bersama kota bintang jatuh mereka. Jadi, bagaimana mungkin masih ada boneka Touchmaster? Namun, kenyataan tidak memberi Milton waktu untuk berpikir, karena gadis boneka itu segera menyerang lagi. Boneka bertentakel berkepala 4 itu muncul dari dalam rumah, tentakelnya telah tumbuh kembali di waktu yang tidak diketahui, permukaannya berkilauan dengan cahaya magis aneka warna. Melihat hal itu, hati Milton terasa hancur. 5 boneka setingkat penyihir, bahkan jika 2 di antaranya datang, mereka tidak akan mampu menandinginya. Menara penyihir, di samping kolam elemen. Sunan duduk bersila di tanah, memegang inti kristal elemen di tangannya, menyerap dan mengasimilasi energi ilahi di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, dia perlahan membuka matanya, menghela napas panjang, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya, kita telah mencapai terobosan. Setelah hampir 300 tahun, mereka akhirnya berhasil mencapai tahap kristalisasi. Pada saat ini, jauh di dalam lautan kesadarannya, energi spiritual yang mengelilingi kristal talenta kedua telah mengembun menjadi butiran kristal, mengalir perlahan seperti sabuk bintang di sekitar kristal talenta, sangat indah. Kekuatan mental saya telah meningkat secara signifikan. Sunan tersenyum puas. Dengan cara ini, permata terukir dan artefak magis dapat disintesis dan diperkuat lebih lanjut. Spesialisasi bakat dan penyimpanan spiritual dapat digabungkan dan diperkuat lebih lanjut, atau segel spiritual ketiga dapat dicap. Namun, semua itu bersifat sekunder. Hal terpenting untuk maju ke tingkat kristalisasi kedua selalu hanya satu hal. Sekarang kita bisa membuat model kristal talenta ketiga. Kilatan cahaya muncul di mata Sunan. Dia sudah merencanakan kemampuan bakat ketiganya, berniat untuk merancang kemampuan yang akan menjadi bakat ofensif pamungkas. Selama bertahun-tahun, ia juga telah meneliti model kristalisasi bakat yang terkait. Selama 500 tahun terakhir, sebuah model baru untuk kristalisasi bakat telah dikembangkan. Kristal ini berasal dari model kristal bakat unggul, Valen Star, milik Starfall Society. Kristal ini menggunakan Valen Star sebagai model aslinya dan menambahkan inspirasi dari model kristal bakat dan benda-benda magis lainnya berdasarkan model tersebut. Proses perancangan membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun untuk diselesaikan. Meskipun efek spesifiknya baru akan diketahui setelah pembangunan berhasil, Sunan yakin bahwa talenta ini tidak akan mengecewakannya. Dia menamainya Falling Stars. Sebagai model kristalisasi talenta super, kompleksitas model Falling Star Rain tidak kalah dengan Liquid Metal dan Absolute Forbidden Zone. Namun, dengan ketersediaan ramuan pembangunan yang cukup, Sunan memperkirakan dapat membangun model kristal bakat paling lambat dalam 2 tahun. Kuncinya tetap terletak pada langkah terakhir, yaitu memulihkan energi mental. Energi mental yang dibutuhkan untuk mengisi kristal bakat ketiga jauh melebihi energi mental yang dibutuhkan untuk 2 kristal bakat sebelumnya. Meskipun konsentrasi partikel energi di benua Starlight telah kembali normal dan terdapat peningkatan jumlah elemen yang besar, Sunan memperkirakan bahwa hal itu akan memakan waktu setidaknya 4 atau 500 tahun, atau bahkan lebih lama.
Namun, begitu blokade dimensi dicabut, kita dapat bertukar sumber daya dengan faksi penyihir lain dan mungkin menemukan barang-barang yang dapat mempercepat pengisian kembali energi mental, sehingga tidak akan memakan waktu terlalu lama. Sunan agak bersemangat. Setelah meredakan kegembiraan atas terobosan tersebut, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mulai membangun model kristal bakat. Namun kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah memasuki ruang kerja, pandangannya tertuju pada Lizard di belakang meja. Ada apa? Mengapa kau begitu terburu-buru mencariku? Liz tidak menjawab, tetapi malah menatap Sunan dengan saksama selama beberapa saat, senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu berhasil menembus batasan? Benar sekali. Sunan mengangguk. Aku menerima pesanmu tepat setelah terobosan yang kucapai. Selamat. Lizard tidak terlalu terkejut. Dalam kasus Sunan, pemahamannya tentang kultivasi telah hancur dan dibangun kembali berkali-kali. Terobosan Sunan saat ini tampak hampir tak terhindarkan baginya. Setelah menenangkan diri, Lizzie mulai bekerja. Penyihir dari takhta kegelapan telah tiba. Tatapan Sunan tiba-tiba menajam, sudah berapa banyak orang yang datang. Menurut pemantauan Stareye, terdapat total 14 fluktuasi partikel energi. Legiun pemburu penyihir telah dikirim untuk menangkap mereka, dan kita akan segera mendapatkan informasi yang akurat. Begitu dia selesai berbicara, Atil masuk dari luar. Guru, Lord Starfall. Atil membungkuk kepada mereka berdua. Liz bertanya, apakah ada berita pasti? Ya. Ekspresi Atil berseri-seri. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh Legiun Pemburu Penyihir, 11 dari 14 fluktuasi partikel energi itu milik penyihir dari Tahta Kegelapan, dan 3 sisanya adalah murid penyihir tingkat 3 yang tidak tercatat. Termasuk yang kita tangkap sebelumnya, total ada 12 penyihir. Mata Sunan berkedip. Berapa tingkat kekuatan mereka? Mereka semua adalah penyihir tingkat pertama, dengan yang terkuat adalah penyihir kristalisasi tingkat pertama. Sunan merasa lega. Jumlah orang dan kekuatan mereka sama seperti yang dia ingat, tidak berubah. Lizard tersenyum ramah dan berkata, Tahta Kegelapan mungkin tidak menyangka bahwa monster sepertimu akan muncul dari benua cahaya bintang, membangun kekuatan sihir dari nol. Jadi mereka meremehkan kesulitan menaklukkan benua cahaya bintang dan mengirim begitu sedikit orang. Sunan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, barisan 12 penyihir tingkat pertama sudah cukup untuk menaklukkan beberapa alam yang lebih lemah. Benua Starlight, yang baru saja pulih dari gurun elemental, dianggap sebagai wilayah yang lemah di mata Tahta Kegelapan, jadi pengaturan mereka tidak salah. Selain itu, Tahta Kegelapan sebenarnya mengirim lebih banyak orang daripada jumlah ini. Jangan lengah. Ini baru gelombang pertama. Gelombang yang benar-benar berat masih akan datang. Lizard mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah dia seorang penyihir tingkat 2? Bukan hanya itu. Sunan tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, lalu bertanya kepada Atil, bagaimana dengan yang lain? Mereka semua telah ditangkap oleh Legiun Pemburu Penyihir dan saat ini ditahan di area penahanan. Ayo kita lihat. Area penahanan. Di dalam sel yang sunyi dan dingin, Andrew duduk di lantai, tampak sedih dan pucat pasi. Ini adalah penjara yang khusus digunakan untuk menahan para penyihir. Lantai, dinding, dan langit-langitnya semuanya diukir dengan lingkaran sihir yang menyegel kekuatan mental dan melemahkan daya tahan fisik. Selain itu, dia juga dibelenggu dengan alat penekan sihir. Kekuatan spiritual yang terpendam di kedalaman lautan kesadaran telah sepenuhnya mereda dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Saat ini kekuatannya hanya sedikit lebih besar dari seorang ksatria. Dia bahkan tidak bisa menerobos gerbang penjara yang dirancang khusus, apalagi menghadapi para penjaga yang kuat di luar. Andrew masih agak linglung. Mereka mengira invasi ke benua berbintang ini akan menjadi kemenangan mudah, tetapi siapa sangka para penyihir akan muncul di benua berbintang, dan bukan hanya satu. Mereka berhasil mengejutkannya sepenuhnya. Kedua orang itu pasti anggota berpangkat tinggi dari aliansi bintang. Andrew teringat akan 2 penyihir yang telah mengalahkannya. Kristal bakat tingkat menengah dan artefak magis adalah barang langka di dunia sihir. Dalam faksi penyihir kelas 3, jabatan itu biasanya hanya dipegang oleh anggota inti berpangkat tinggi. Karena keduanya memiliki kristal bakat tingkat menengah dan artefak magis, status mereka di dalam aliansi bintang pasti cukup tinggi. Saat memikirkan hal ini, Andrew merasakan penyesalan sekaligus kemarahan. Seandainya aku tahu persekutuan itu memiliki penyihir sekuat itu, aku tidak akan berpisah dari teman-temanku. Untungnya, kali ini mereka membawa total 12 orang, termasuk Evan, seorang penyihir kristalisasi tingkat 1, sehingga menjadikan mereka kekuatan yang tangguh. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka hilang dan datang untuk menyelamatkan mereka. Andrew menolak untuk percaya bahwa Covenant mampu menahan serangan gabungan dari 11 penyihir. Tepat saat itu, serangkaian langkah kaki berat tiba-tiba terdengar dari koridor di luar. Andrew mengerutkan kening, berpikir bahwa aliansi bintang telah datang untuk menginterogasinya. Dia mencibir dalam hati dan mendongak. Namun setelah melihat itu, mata mereka membelalak kaget. Satu demi satu, golem baja berjalan ke pintu sel penjara, masing-masing memegang seseorang dengan wajah pucat dan lesu yang jelas-jelas terluka parah. Secara kebetulan, Andrew mengenal semua orang ini. Milton, Wilson, Hargreaves, Casper,
dan bahkan Evan, yang kepadanya ia menaruh harapan besar. Ke-11 penyihir pertama dari tahta kegelapan yang memasuki benua cahaya bintang, kecuali dia, semuanya ada di sini. Wajah Andrew langsung pucat pasi, dadanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepulangan mereka yang penuh ambisi ke benua Starlight akan berakhir dengan kehancuran di hari pertama, dengan semua orang jatuh ke tangan musuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk sesaat, Andrew merasakan perasaan absurd, seolah-olah dia sedang bermimpi. Dentang. Gerbang besi terbuka, dan golem-golem baja melemparkan satu demi satu penyihir tahta kegelapan ke dalam sel penjara, lalu menutup pintu dan perlahan pergi. Ke-11 penyihir itu sudah terluka parah, dan semakin melemah akibat lingkaran sihir dan belenggu penekan sihir. Kondisi fisik mereka sangat lemah, dan ketika mereka jatuh, penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka berbaring di tanah untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap pulih dan berusaha untuk bangun. Ke-12 orang itu saling memandang, terdiam sejenak. Setelah lama terdiam, Evan akhirnya berbicara, suaranya serak. Bagaimana kalian semua ditangkap? Milton berkata sambil tersenyum masam, aku dihentikan oleh sekelompok golem baja dan golem adamantit segera setelah memasuki kota, dan kemudian tidak lama setelah itu, 5 golem tingkat penyihir muncul. Aku bukan tandingan mereka dan ditangkap. Andrew, yang berdiri di dekatnya, langsung terkejut. 5 boneka setingkat penyihir. Apa yang telah terjadi? Namun, yang lebih mengejutkannya belum terjadi, karena para penyihir lainnya juga angkat bicara. Aku juga. Aku dikelilingi oleh 5 boneka setingkat penyihir tak lama setelah memasuki kota. Aku bahkan belum memasuki kota. Aku disergap dan diserang oleh 5 boneka setingkat penyihir saat aku masih berada di hutan belantara. Aku berada dalam situasi yang lebih buruk. Ada 7 boneka setingkat penyihir yang menyerangku. Setelah percakapan singkat, sel itu kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Suasana pengap memenuhi setiap inci ruangan tersebut. Wajah semua orang berubah sangat muram. Jelas sekali, mereka diserang dalam jarak yang berdekatan. Ini juga menunjukkan bahwa musuh memiliki cukup pasukan untuk menangkap semua orang sekaligus. Jika dihitung secara kasar, musuh mengerahkan hampir 60 boneka setingkat penyihir dalam operasi ini. Ini adalah angka yang benar-benar mencengangkan. Ini juga berarti bahwa pasukan penyihir yang berkualitas mungkin telah muncul di benua berbintang. Hanya pasukan sihir yang memiliki kemampuan untuk menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir. Yang membingungkan mereka adalah benua Starlight telah berada dalam keadaan gurun unsur selama lebih dari 1000 tahun, sehingga sangat sulit bahkan untuk menghasilkan seorang penyihir formal. Jadi bagaimana sebuah kekuatan sihir bisa terbentuk? Ini benar-benar sulit dipercaya, dilihat dari sudut manapun. Dari semua orang, Andrew adalah yang paling terkejut. Awalnya dia mengira aliansi bintang paling banyak hanya memiliki segelintir penyihir, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak boneka setingkat penyihir. Yang terpenting, fakta bahwa mereka dapat menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir menunjukkan bahwa aliansi bintang mungkin memiliki penyihir tingkat 2. Jelas sekali, dugaannya sepenuhnya salah. Kedua penyihir yang mengalahkannya sama sekali bukan anggota berpangkat tinggi dari aliansi bintang. Mereka kemungkinan hanyalah 2 dari sekian banyak penyihir di aliansi bintang. Kekuatan perjanjian jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Evan, yang tampaknya menyadari bahwa Andrew tidak mengucapkan sepatah kata pun selama itu, menoleh kepadanya dan bertanya, Andrew, bagaimana kau ditangkap? Andrew tersadar dari lamunannya dan berkata dengan suara serak, aku ditangkap oleh 2 penyihir yang menyerangku habis-habisan. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat informasi yang telah diperolehnya dari Viscount Karen dan dengan cepat menceritakannya kembali. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah secara bersamaan. Tidak seperti Andrew, mereka ditangkap sebelum dapat mengumpulkan informasi intelijen apapun, dan pemahaman mereka tentang musuh hanya sebatas spekulasi. Baru kemudian mereka benar-benar mengetahui keberadaan aliansi bintang. Puluhan ribu murid penyihir, dan akademi penyihir, dari mana pasukan penyihir yang disebut aliansi bintang ini mendapatkan begitu banyak sumber daya. Kurasa menara bintang kemungkinan besar dihancurkan oleh aliansi bintang. Apa sebenarnya yang terjadi di benua Starlight selama 1000 tahun terakhir? Semua orang dipenuhi rasa terkejut dan bingung. Tepat saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di koridor di luar. Suaranya samar, jelas bukan suara langkah kaki golem. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua mendongak untuk melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan dengan tenang menuju pintu sel tahanan. Senang bertemu dengan kalian, para anggota tahta kegelapan. Pria dalam kelompok itu berbicara dengan senyum setengah hati, tatapannya menyapu mereka dengan geli. Bab 248. Siapakah kamu? Evan menatap kedua orang di depannya dengan ekspresi muram, matanya dipenuhi kecurigaan dan ketidakpastian. Tubuh wanita itu memiliki kualitas yang gaib, jelas bukan manusia, melainkan lebih seperti hantu. Agak aneh jika hantu muncul di tempat seperti itu. Namun, yang lebih membuatnya khawatir adalah pemuda yang berbicara itu. Orang lainnya memiliki sikap tenang dan terkendali, memancarkan perasaan yang dalam dan tak terduga, seperti samudera, yang membuatnya agak kesulitan untuk memahami maksud tersembunyi mereka. Dia hanya pernah melihat perasaan serupa pada penyihir tingkat 2 atau 3 yang memiliki peringkat lebih tinggi darinya.
Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Evan, dan dia langsung berkata, "Kau adalah pemimpin dari Star Covenant." Mendengar hal itu, para penyihir lain dari tahta kegelapan semuanya terkejut. Ketika mereka melihat Sunan lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut dan curiga yang mendalam. Menurut informasi yang diperoleh Andrew, penyihir bernama Sunan inilah yang menciptakan Star Alliance dan hampir seorang diri mengembangkannya hingga mencapai kondisi saat ini. Prestasi luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, meskipun mereka telah hidup selama ribuan tahun. Para tahanan tidak berhak mengajukan pertanyaan. Sunan tidak menjawab pertanyaan Evan. "Ceritakan padaku tentang rencana operasi tahta kegelapanmu kali ini." Wajah Evan berubah gelap, dan dia berkata dingin, "Kau, seorang penyihir dari alam yang telah tertutup selama ribuan tahun, tidak tahu bahwa ada banyak kekuatan sihir di multiverse yang jauh lebih kuat daripada aliansi bintangmu. Izinkan aku memberimu nasihat, tahta kegelapan kami jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Jangan berpikir bahwa mengalahkan kami berarti kau telah menang. Saya memang tahu sebagian dari itu." Sunan tersenyum kecut dan mulai berbicara perlahan dan hati-hati. Tahta kegelapan adalah salah satu dari 5 kekuatan sihir teratas di multiverse. Mereka berselisih dengan aliansi biru tua dan kodeks kebijaksanaan, dan telah berkonflik satu sama lain selama bertahun-tahun. Gugusan bidang yang mereka kendalikan adalah gugusan bidang bulan gelap. Saat ini mereka sedang menaklukkan gugusan bidang bulan sabit, tetapi sayangnya, kemajuannya tidak berjalan dengan baik. Baru-baru ini, seorang penyihir roh sejati juga jatuh, bukan? Sel itu sunyi senyap. Evan dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Jika hanya informasi yang disebutkan di atas, mungkin saja informasi itu tercatat dalam sebuah buku yang ditinggalkan oleh seorang penyihir. Namun, invasi alam bulan sabit oleh tahta kegelapan adalah sesuatu yang terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, benua cahaya bintang berada di bawah blokade dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Sunan seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini sama sekali. Kejatuhan penyihir roh sejati adalah peristiwa yang baru terjadi, hanya dalam setahun terakhir. Tahta kegelapan merahasiakannya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya. Kecuali jika ada yang memberitahunya. Evan sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk menatap Andrew dengan marah. Semua orang lain masuk ke dalam sel bersamanya, tetapi Andrew sudah dipenjara jauh sebelumnya. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling mungkin membocorkan informasi, itu adalah Andrew. Menyadari tatapan Evan, Andrew awalnya terkejut, lalu menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru berkata, "Aku tidak mengatakan apa-apa, tidak, mereka sama sekali tidak menginterogasiku." Namun, semua orang memandangnya dengan curiga. Bahkan Les pun tak bisa menahan diri untuk tidak curiga bahwa Sunan diam-diam telah menginterogasi Andrew tanpa sepengetahuannya. Namun, setelah keraguan awalnya, Evan dengan cepat menjadi tenang. Para penyihir memiliki kemauan dan jiwa yang sangat kuat dan tangguh, sehingga mereka praktis kebal terhadap sebagian besar mantra hipnosis dan pesona. Oleh karena itu, sebagian besar metode penyiksaan tidak berguna terhadap penyihir. Yang lebih penting lagi, para penyihir ini semuanya telah menandatangani perjanjian dengan tahta kegelapan dan oleh karena itu tidak dapat melakukan apapun yang merugikan tahta tersebut. Jiwa dan raga akan musnah begitu informasi itu bocor. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Covenant untuk mendapatkan informasi apapun dari Andrew. Jika memang demikian, bagaimana Sunan bisa mengetahui begitu banyak rahasia tahta kegelapan? Evan melirik Sunan dan merasa bahwa pria itu diselimuti misteri, membuatnya semakin sulit dipahami. Sambil menarik napas dalam-dalam, Evan menenangkan diri, meninggalkan sikap meremehkan sebelumnya, dan berbicara dengan tulus. "Karena kau mengetahui kekuatan tahta kegelapan, kau seharusnya mengerti bahwa tidak ada cara untuk bertahan hidup jika kau melawan kami. Percayalah, tim pendahulu yang kembali ke benua Starlight kali ini jauh lebih banyak dari jumlah kita. Kekuatan utama yang sebenarnya masih di belakang. Aku akui aliansi bintangmu memiliki kekuatan, tetapi kau jelas bukan tandingan kekuatan utama tim pendahulu. Daripada terus menempuh jalan menuju kematian, mengapa tidak memimpin aliansi bintang untuk menyerah kepada tahta kegelapan kita? Dengan kemampuanmu, aku yakin para bangsawan pasti akan menerimamu dan memperlakukanmu dengan penuh hormat." Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tertarik menjadi budak tahta kegelapan sepertimu." Setelah mengatakan itu, sebelum Evan dan yang lainnya menjadi marah dan pucat, dia kemudian berkata dengan nada mengejek. "Lagi pula, itu hanya menara penyihir kecil dan penyihir tingkat 2. Itu jauh dari cukup untuk membuatku takut." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Evan dan yang lainnya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mengapa pria ini tahu tentang menara penyihir dan Lord Liam? Melihat perubahan ekspresi semua orang di singgasana kegelapan, Sunan merasa lega. Dia sebenarnya tidak pernah berniat untuk menginterogasi orang-orang ini, dan dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Alasan dia datang ke sini hanyalah untuk mendapatkan informasi dari mereka dan memverifikasi apakah ada perbedaan antara tindakan tahta kegelapan dan ingatannya sendiri. Reaksi Evan dan yang lainnya jelas sudah mengungkapkan semuanya. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Sunan kehilangan minat untuk menyelidiki orang-orang itu lebih lanjut dan berbalik untuk pergi. "Tunggu, kamu.
Evan mencoba memanggil Sunan, tetapi Sunan sama sekali mengabaikannya, dan Evan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sunan meninggalkan koridor. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Evan duduk di sana dengan tatapan kosong, tampak benar-benar bingung. Yang lainnya memiliki ekspresi serupa, tampak linglung dan bingung, seolah-olah mereka tidak memiliki rahasia apapun dari musuh sejak awal. Perasaan bahwa semua tindakan Anda dikendalikan oleh pihak lain sungguh sulit untuk diterima. Saat mereka meninggalkan area penahanan, ekspresi Lais tampak aneh. Ia sesekali melirik Sunan, dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kau bisa mengetahui begitu banyak rahasia tahta kegelapan? Sunan meliriknya dan berkata, itu adalah sebuah ramalan. Lis setengah percaya dan setengah ragu. Memang ada penyihir yang mahir dalam ramalan dan dapat menggunakan mantra kenabian untuk meramalkan beberapa peristiwa di masa depan. Namun, sepengetahuannya, dia belum pernah melihat Sunan mengucapkan mantra ramalan apapun, dan Sunan juga bukan penyihir yang mahir dalam ramalan. Selain itu, informasi yang diperoleh melalui nubuat seringkali sangat samar dan misterius. Fakta bahwa seseorang seperti Sunan mengetahui bahwa barisan terdepan tahta kegelapan mencakup menara penyihir dan penyihir tingkat 2 menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak diperoleh melalui ramalan. Dengan pikirannya yang berkecamuk, Lizard menekan keraguannya dan tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Sebaliknya, dia menanyakan tentang nasib ke-12 penyihir itu. Apakah kau sudah menggeledah barang-barang mereka? Tanya Sunan alih-alih menjawab. Saat hal itu disebutkan, Lais mengerutkan bibir. Kami sudah menggeledah semuanya. Selain sekitar 100 batu ajaib dan beberapa material langka, tidak ada yang berharga. Bahkan ramuan konstruksi pun tidak ada. Bahkan tidak sebaik penyihir aliansi bintang kita sendiri. Sunan tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sistem tahta kegelapan itu unik. Bahkan sebagian besar penyihir tingkat pertama pun dieksploitasi. Kekayaan mereka lebih sedikit daripada penyihir tingkat pertama di beberapa pasukan sihir kelas 2 atau 3. Wajar jika mereka tidak dapat menemukan rampasan berharga. Setelah berpikir sejenak, Sunan mengambil keputusan, orang-orang ini telah menandatangani perjanjian dengan tahta kegelapan. Kita tidak bisa mendapatkan informasi berharga apapun dari mereka, dan mereka sepertinya tidak akan menyerah. Mari kita bunuh saja mereka semua dan ambil jiwa mereka. Setidaknya kita bisa membuat kristal jiwa dari mereka. Saat berhadapan dengan musuh, Jiangsu Selatan tidak pernah ragu-ragu. Jiwa dari 12 penyihir tingkat pertama sudah cukup untuk menciptakan beberapa kristal jiwa tingkat legendaris. Lizard setuju, lalu bertanya, kapan pasukan utama tim pendahulu tahta kegelapan akan tiba? Sunan berpikir sejenak dan berkata, tidak akan secepat itu. Menara penyihir perlu melakukan banyak persiapan sebelum dapat turun ke benua cahaya bintang. Setidaknya akan memakan waktu 3 atau 4 bulan. Lagi pula, menara penyihir yang menembus penghalang dimensi telah menimbulkan keributan yang cukup besar, yang pasti akan terdeteksi oleh mata bintang. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasinya untuk mengetahuinya. Lais mengerti. Setelah menyelesaikan urusan mereka, keduanya mulai mengobrol santai. Saat mereka menangkap para penyihir tahta kegelapan, Sherman dan Cory kebetulan berada di dekat salah satu target, dan keduanya langsung mengalahkan lawan tersebut. Kebetulan sekali. Atau mereka memang sengaja memperhatikan masalah ini, berharap mendapatkan banyak poin kontribusi. Siapa yang tahu? Tapi karena hal ini, banyak penyihir di persekutuan mengeluh kepadaku mengapa mereka tidak dikirim untuk melawan tahta kegelapan. Jumlah penyihir di aliansi bintang masih terlalu sedikit. Masing-masing didapatkan dengan susah payah. Akan lebih baik menyerahkan pertempuran semacam ini kepada legiun pemburu penyihir. Aku tidak ingin ada penyihir aliansi bintang yang terluka atau terbunuh saat ini. Memang itulah yang dipikirkan Sunan, tetapi itu hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah mereka tidak mau mengorbankan alat yang berharga. Jika seorang penyihir meninggal, akan ada satu orang lebih sedikit yang mengumpulkan debu elemen untuknya. Ini jelas merupakan kerugian besar. Sebagai perbandingan, boneka tingkat penyihir dapat dibuat ulang setelah mati, paling-paling hanya membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dia memikirkan hal ini ketika membentuk legiun pemburu penyihir. Tidak ada penyihir yang diizinkan pergi berperang tanpa perintahku. Setelah menginstruksikan Lizard untuk menyampaikan perintahnya, Sunan pergi dan kembali ke kolam elemen di puncak menara penyihir untuk melanjutkan pembuatan model kristal bakat. Meskipun gelombang musuh baru akan datang dalam beberapa bulan lagi, dia sama sekali tidak khawatir. Baik itu menara penyihir kecil atau penyihir level 2, tidak sulit untuk menghadapinya. Yang benar-benar perlu kita perhatikan adalah potensi serangan dari Dark Throne selama periode antara pencabutan total blokade dimensional dan saat Covenant menemukan perisai yang cukup. Adapun tim penyerang, ancaman mereka terhadapnya telah berkurang secara signifikan setelah menara penyihir cahaya bintang selesai dibangun dan Sunan dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2. Sherman. Saat berjalan menyusuri koridor kawasan gudang, Sherman tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ketika dia menoleh, dia melihat tongkat kerajaan. Mentor pemegang tongkat kerajaan. Pemegang tongkat kerajaan itu berjalan mendekat, melambaikan tangannya, dan berkata, kau dan aku sama-sama penyihir, dengan status yang setara, tidak perlu menambahkan imbuhan, mentor, pada gelar kita. Sherman tersenyum tipis,
tidak berlama-lama membahas topik tersebut, dan malah bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Kudengar kau pernah bertarung melawan para penyihir tahta kegelapan. Tanya tongkat kerajaan itu dengan penuh minat. Benar sekali. Sherman tidak menyembunyikan apapun. Bagaimana perasaanmu? Tanya tongkat kerajaan itu dengan rasa ingin tahu. Seberapa kuatkah para penyihir tahta kegelapan? Sherman berpikir sejenak dan berkata, sejujurnya, ini lebih lemah dari yang saya harapkan. Lemah? Yah, lawan tidak memiliki kemampuan sihir super, tidak memiliki artefak penyihir, dan tidak memiliki item ampuh seperti permata terukir. Mereka hanya memiliki kemampuan bakat, tulang putih, yang tidak buruk. Jadi, metode para penyihir Dark Throne lebih rendah daripada metode para penyihir Covenant kita. Benar. Aku baru saja berbicara dengan Atil, dan dia mengatakan bahwa tidak satu pun dari kedua belas penyihir itu memiliki harta rampasan yang berharga. Hanya beberapa batu ajaib dan material langka yang bernilai. Sherman tampak agak sentimental. Sejujurnya, setelah mengetahui keberadaan tahta kegelapan, dia selalu cukup waspada terhadapnya. Lagi pula, pihak lawan adalah salah satu kekuatan sihir terbesar di multiverse. Baik dari segi lingkungan kultivasi maupun warisan, mereka jauh lebih unggul daripada benua cahaya bintang, yang baru saja pulih dari era gurun elemen. Sherman tidak mengatakannya secara langsung, tetapi jauh di lubuk hatinya ia merasa seperti milisi pedesaan yang berhadapan dengan pasukan elit dari kota besar. Siapa sangka bahwa ketika mereka benar-benar bertemu dengan penyihir tahta kegelapan, mereka akan menemukan bahwa kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Karena keduanya adalah penyihir pencairan tingkat pertama, lawannya tidak lebih kuat darinya, juga tidak memiliki lebih banyak trik, dan bahkan tidak memiliki satupun artefak magis, itulah sebabnya dia dengan mudah dikalahkan oleh Kore menggunakan petir hitam. Hasil ini benar-benar di luar dugaan. Hal ini menghancurkan aura kuat dan misterius yang mengelilingi pasukan penyihir besar di benaknya. Sherman bahkan merasa bahwa kedua belas penyihir dari tahta kegelapan tidak sekaya para mistikus dari persekutuan. Setidaknya sang mistikus masih memiliki permata yang tercetak, serta cincin perlindungan dan cincin malapetaka, yang telah ditingkatkan hingga batas level Glimmer. Setelah mendengar kata-kata Sherman, tongkat kerajaan itu terdiam sejenak. Sebelumnya, dia juga agak merasa terintimidasi oleh tahta kegelapan. Dia agak khawatir setelah mengetahui bahwa para penyihir dari tahta kegelapan telah menyerbu benua cahaya bintang, tetapi dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum tersadar setelah menerima kabar bahwa kedua belas penyerbu itu telah ditangkap. Barulah setelah mengetahui bahwa Sherman telah bertempur bersama musuh, mereka bergegas untuk mencari tahu lebih lanjut. Sepertinya kehidupan para penyihir di luar sana tidak semudah yang kita bayangkan, ujar tongkat kerajaan itu. Sherman tertawa dan berkata, Atil mengatakan bahwa Lord Starfall mengatakan bahwa meskipun pasukan sihir besar itu mengendalikan lebih banyak sumber daya, mereka juga memiliki lebih banyak penyihir. Jika tersebar, setiap penyihir sebenarnya tidak mendapatkan banyak sumber daya, sehingga persaingannya sangat sengit. Sebaliknya, aliansi bintang kami memiliki lebih sedikit penyihir dan lebih banyak guru untuk menyediakan sumber daya, jadi kami tidak perlu bersaing. Selama kami menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin kontribusi, kami dapat menukarkannya dengan sumber daya. Tidak ada persaingan di antara kami. Kami hanya perlu melakukan tugas kami masing-masing. Namun, begitu jumlah penyihir Covenant meningkat di masa depan, mereka tidak akan menerima perlakuan sebaik ini lagi. Tongkat kerajaan itu terkekeh dan berkata, jadi kita masih mendapat manfaat dari pendirian awal kekuasaan kita. Itu tidak salah. Keduanya saling bertukar pandang, dan senyum penuh arti muncul di wajah mereka. Bab 249. Benua Starlight, Wilayah Tenggara. Jauh di atas sana, kehampaan tiba-tiba berputar, seolah-olah cakar tak terlihat telah merobek udara, menciptakan celah besar. Retakan itu perlahan terbuka ke kedua sisi, dan sebuah menara penyihir yang megah muncul dari dalamnya, tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Menara besar itu gelap dan suram, tampak seperti terbuat dari obsidian, dan berkilauan dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dua bangunan melengkung menjulang dari sisi kiri dan kanan, menyerupai menara panah atau menara meriam. Bersama dengan menara utama yang lurus di tengah, dari kejauhan keduanya tampak seperti cakar hitam, memancarkan aura yang dingin dan menyeramkan. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, menara penyihir itu sepenuhnya terlepas dari retakan dan berdiri melayang tinggi di langit. Retakan di baliknya perlahan menghilang. Berdengung. Gelombang tak terlihat menyebar dengan cepat dari menara penyihir, seketika meliputi area seluas puluhan kilometer. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin dan monoton terdengar dari lantai atas menara penyihir. Mengaktifkan medan deteksi, memindai area dengan radius 30 km. Deteksi konsentrasi partikel energi sedang berlangsung. Mendeteksi aura magis. Sedang menjalani deteksi lingkungan material. Pemindaian selesai. Saat suara itu memudar, pemandangan panorama model 3 dimensi muncul dari kehampaan, dengan teks padat menandai bagian atas model tersebut. Mata Liam dengan cepat menyapu kata-kata itu, dan dia mengangguk sedikit. Benar sekali, konsentrasi partikel energi di benua Starlight hampir pulih ke tingkat 2000 tahun yang lalu. Di belakang Liam berdiri dua penyihir. Penyihir di sebelah kiri memiliki separuh wajahnya yang benar-benar kehilangan dagingnya, memperlihatkan tulang-tulang putih yang tampak mengerikan. Penyihir di sebelah kanan memiliki pipi yang utuh, tetapi kepala tulang putih berada di lehernya.
Dua nyala api biru sedikit berkedip di rongga matanya yang kosong, dan samar-samar terlihat bahwa dia adalah seekor anjing sebelum dia dilahirkan. Setelah mendengar kata-kata Liam, penyihir berwajah tulang itu memperlihatkan senyum jahat dan berkata dengan suara serak, jika bukan karena gurun elemen, konsentrasi partikel energi dan sumber daya benua cahaya bintang akan jauh lebih baik daripada banyak alam lain. Selama kita menguasai benua cahaya bintang sebelum kekuatan sihir lainnya, kita dapat memperoleh alam sumber daya lain. Penyihir berkepala anjing lainnya mendecakkan lidah dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali sumber daya benua cahaya bintang belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarahnya dan memiliki cukup sumber daya kultivasi untuk beberapa dekade mendatang. Bersyukurlah, penyihir berwajah pucat itu terkekeh. Jika demikian, misi ini bukanlah milik kita. Misi ini pasti sudah direbut oleh keturunan penyihir mahkota itu sejak lama. Penyihir berkepala anjing itu mengerutkan bibir tetapi tidak membantah, jelas setuju dengan kata-kata temannya. Para keturunan penyihir mahkota adalah sekumpulan serigala yang tak pernah puas. Mereka menyambar misi-misi dengan imbalan tinggi dan risiko rendah, hanya menyisakan misi-misi tersulit untuk dipecahkan. Kadang-kadang, mereka mungkin menemukan beberapa misi dengan tingkat kesulitan rendah, tetapi karena imbalannya terlalu kecil, klan mahkota bahkan tidak mempertimbangkannya, dan itulah mengapa mereka akhirnya terlibat dalam misi-misi tersebut. Di singgasana gelap tempat yang kuat memangsa yang lemah, mereka yang tertindas biasanya menempati posisi yang cukup canggung. Baiklah, mari kita tidak buang waktu lagi untuk basa-basi. Liam menyelam mereka, tatapannya gelap dan sulit dipahami. Konsentrasi partikel energi di sini pada akhirnya tidak setinggi di alam bulan neter. Jika kita terlalu lama membuang waktu di sini, itu akan mengganggu kultivasi kita. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini dan kembali. Penyihir berwajah tulang dan penyihir berkepala anjing menganggap itu masuk akal dan tidak berkata apa-apa lagi. Penyihir berkepala anjing mengeluarkan peluit tulang, memasukkannya ke mulutnya, dan meniupnya dengan keras. Tidak ada suara, tetapi fluktuasi yang tak terlihat dan menyeramkan muncul entah dari mana, seolah-olah telah melintasi lapisan kehampaan dan menyebar ke kejauhan. Setelah itu, mereka bertiga menunggu dengan sabar. Namun sebagian besar hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang datang. Seiring waktu berlalu, wajah Liam perlahan-lahan menjadi gelap. Penyihir berwajah tulang dan penyihir berkepala anjing itu juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan alis mereka berkerut. Mungkinkah Evan dan yang lainnya terjebak dalam suatu masalah? Apa yang bisa menghalangi 12 penyihir di benua ini untuk pergi? Lagi pula, meskipun mereka tidak bisa pergi untuk saat ini, mereka bisa saja mengirim burung gagak tulang untuk menyampaikan pesan, tetapi tidak ada pergerakan sama sekali. Pasti ada yang salah. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat ekspresi Liam berubah. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, dan seekor gagak tulang muncul begitu saja, meronta-ronta di telapak tangannya. Setelah melihat gagak tulang, penyihir berwajah tulang dan penyihir berkepala anjing merasa lega. Karena ada pesan dari gagak tulang, keadaan seharusnya tidak terlalu buruk. Namun tak lama kemudian mereka menyadari ada yang salah. Gagak tengkorak itu sama sekali tidak berniat mengirimkan pesan. Mata Liam berkedip, dan tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, menghancurkan gagak tulang itu menjadi berkeping-keping dengan bunyi dentuman. Sebuah titik kecil berwarna biru pucat seukuran kacang kedelai kemudian melayang keluar dari tulang-tulang yang patah. Liam Lightning mengulurkan tangan dan menyentuh titik cahaya biru pucat itu dengan jari telunjuknya. Seketika, riak cahaya samar menyebar, berubah menjadi layar cahaya seperti cermin yang melayang di kehampaan. Cahaya dan bayangan di layar berkedip-kedip, memperlihatkan serangkaian gambar. Kualitas gambarnya tidak terlalu jelas, tetapi Anda samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah sebuah pertempuran. Salah satunya adalah Evan. Di sisi lain terdapat 3 gadis yang tampak identik dan 4 gurita logam raksasa. Liam dan kedua temannya segera menyadari bahwa semua itu adalah boneka. Pertempuran itu berlangsung kurang dari 10 menit sebelum Evan dengan cepat dikalahkan dan pingsan akibat pukulan boneka itu, lalu dibawa pergi. Adegan berakhir di sini, tirai cahaya runtuh dan berubah menjadi partikel cahaya, perlahan menghilang ke udara. Ekspresi wajah Liam dan 2 orang lainnya berubah menjadi sangat muram. Jelas sekali bahwa sesuatu telah terjadi pada Evan dan yang lainnya. Evan selalu berhati-hati. Gagak kerangka ini pasti ditinggalkannya saat musuh lengah, hanya untuk memperingatkan kita. Tatapan Liam muram, dan ekspresinya berubah secara tak terduga. Sekarang tampaknya 12 orang yang pertama kali memasuki benua cahaya bintang kemungkinan besar telah jatuh ke tangan musuh dan berada dalam bahaya besar. Penyihir berkepala anjing itu mengerutkan kening dan berkata, tapi seharusnya tidak demikian. Benua bintang telah disegel selama ribuan tahun, dan sumber daya sangat langka. Mustahil makhluk-makhluk kuat muncul dari sana. Evan dan kelompoknya berjumlah 12 penyihir. Bagaimana mungkin mereka bisa musnah? Sulit dipercaya, tapi faktanya tak terbantahkan, kata Liam dengan suara rendah, boneka-boneka yang menangkap Evan jelas merupakan boneka tingkat penyihir, dan implikasinya sudah jelas. Penyihir berwajah tulang dan penyihir berkepala anjing itu terdiam, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Mereka tentu tahu apa arti ini. Pembuatan boneka setingkat penyihir membutuhkan sumber daya, keterampilan, dan kekuatan.
Jika hanya ada satu atau dua boneka tingkat penyihir, kemungkinan boneka-boneka itu diperoleh dari warisan seorang penyihir. Namun, 7 boneka setingkat penyihir, dan dari berbagai jenis, hanya bisa diciptakan oleh faksi penyihir tertentu. Itulah mengapa mereka menganggapnya sulit dipercaya. Lingkungan di benua Starlight membuat mustahil bagi kekuatan sihir untuk muncul. Kita patut bersyukur bahwa setidaknya satu penyihir telah lahir. Apa sebenarnya yang terjadi di benua Starlight selama 2000 tahun terakhir? Sepertinya kita meremehkan benua cahaya bintang. Liam menyipitkan matanya. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya penyihir berwajah tulang itu. Sebelum Liam sempat berbicara, penyihir berkepala anjing itu mendengus dan berkata, apakah perlu kau bertanya? Tentu saja, ini balas dendam. Bahkan jika memang ada pasukan penyihir di benua berbintang, lalu kenapa? Seberapa besar kekuatan yang dapat dimiliki oleh pasukan sihir yang telah berkembang sejak era gurun elemen dan telah diwariskan paling lama beberapa ratus atau 1000 tahun? Dengan adanya menara penyihir di sini, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menghancurkan mereka dan memberitahu orang-orang bodoh ini apa yang akan terjadi jika mereka menentang tahta kegelapan. Liam meliriknya dan berkata dengan tenang, jangan ceroboh. Jika kekuatan sihir itu bisa menciptakan boneka setingkat penyihir, pasti kekuatannya sangat besar. Namun, meskipun mengatakan itu, dalam hatinya dia tetap setuju dengan apa yang dikatakan orang lain. Keterbatasan lingkungan benua Starlight berarti bahwa bahkan kekuatan sihir terkuat yang lahir dari negeri ini pun memiliki keterbatasan. Mereka bahkan tidak memenuhi standar pasukan sihir yang diakui oleh multiverse. Meskipun hanya ada 3 orang, mereka memiliki menara penyihir kecil, yang lebih dari cukup untuk menghancurkan pasukan penyihir palsu yang bahkan tidak layak disebut sebagai orang biasa. Di sisi positifnya, keberadaan pasukan sihir di benua berbintang menunjukkan bahwa sumber daya mungkin tidak selangka yang mereka bayangkan. Setidaknya, kekuatan sihir tak dikenal itu pasti memiliki sumber daya yang cukup besar. Jika kita mampu mengalahkan pasukan penyihir itu dan merebut sumber dayanya, operasi ini pasti akan menjadi sukses besar. Memikirkan hal ini, Liam merasakan gelombang kegembiraan. Melihat kedua orang lainnya, mata mereka juga berkedip, jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki ide yang sama dengannya. Persaingan untuk merebut tahta kegelapan sangat sengit. Penyihir seperti mereka, tanpa latar belakang atau dukungan, dieksploitasi dan situasi mereka jauh dari baik. Jadi, ketika mereka menemukan kesempatan untuk memperoleh sejumlah besar sumber daya, mereka tentu saja tidak dapat melepaskannya. Kita jelas perlu membalas dendam, terutama karena kita memiliki misi untuk menaklukkan benua cahaya bintang. Liam berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabah. Sebaiknya kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu dan memahami situasi spesifik dari pasukan penyihir itu. Ini adalah saran yang matang dan bijaksana, dan penyihir berwajah tulang serta penyihir berkepala anjing tentu saja tidak keberatan. Tak lama kemudian, menara penyihir itu berdengung dan bergetar, lalu terbang menjauh ke kejauhan. Menara penyihir terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tak lama kemudian, garis besar sebuah kota muncul di kejauhan. Langsung saja temui para bangsawan setempat. Mereka lebih tahu, kata Liam dengan suara berat. Penyihir berkepala anjing itu menyeringai dan berkata, aku akan pergi. Anjing-anjing pemakan bangkaiku sudah lama tidak makan, dan kota ini cukup untuk memberi mereka makanan yang enak. Liam meliriknya dan mengangguk tanpa ekspresi. Itu hanyalah sebuah kota manusia. Membantai penduduknya tidak masalah. Selama informasi yang berguna dapat dikumpulkan dan tidak mengganggu hal-hal penting, Liam tidak ingin berkomentar lebih lanjut tentang tindakan pihak lain. Kedua orang ini ternyata bukanlah bawahannya. Mereka hanyalah anggota tim sementara yang dikumpulkan untuk operasi ini. Meskipun statusnya sebagai penyihir tingkat 2 memberinya keuntungan, dia tidak bisa membuat mereka mematuhi perintahnya. Sembari mereka berbincang, menara penyihir semakin mendekat ke kota, dan mereka bahkan bisa melihat pemandangan panorama kota tersebut. Namun pada saat itu, kehampaan di depan tiba-tiba berputar, dan langit biru tampak seperti terbelah oleh pisau, dengan retakan besar tiba-tiba muncul. Yang mengejutkan Liam dan kedua temannya, sebuah menara raksasa menjulang tinggi keluar dari dalam. Menara penyihir. Ekspresi penyihir berkepala anjing itu berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan. Liam dan penyihir berwajah tulang juga terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa menara penyihir muncul di sini? Mungkinkah pasukan penyihir lain telah menyerbu benua Starlight sebelum mereka? Apakah itu Dewan Deadwood? Roh-roh hutan belantara? Atau para bajingan licik dari aliansi biru tua? Wajah Liam tiba-tiba berubah muram. Dia merasa sesuatu yang tak terduga mungkin telah terjadi. Gaya arsitektur menara penyihir ini tidak menunjukkan faksi penyihir mana yang memilikinya. Penyihir berwajah pucat itu mengerutkan kening, menoleh ke arah Liam. Apa yang harus kita lakukan? Liam ragu-ragu setelah mendengar itu. Namun tak lama kemudian ia tak perlu khawatir lagi, karena pihak lain telah mengambil keputusan untuknya. Tiba-tiba terdengar dengungan yang memekakkan telinga di langit, seolah-olah banyak monster meraung bersamaan. Gelombang suara yang bergulir itu bertemu dan bergema di langit seperti guntur. Yang terjadi selanjutnya adalah semburan cahaya magis yang menyilaukan dari menara penyihir di seberang, saat sinar tebal yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghantam menara penyihir gelap tempat Liam berada seperti badai. Berdengung.
Medan energi pelindung menara penyihir kegelapan langsung aktif, dan medan gaya yang terdistorsi menyelimuti seluruh menara dalam sekejap, menghalangi sinar yang datang tak terhitung jumlahnya. Namun, Liam dan kedua temannya merasa ngeri. Ini menara penyihir. Seharusnya begitu, tetapi kekuatannya terlalu besar. Kuncinya adalah kuantitas. Aku melihatnya dengan jelas, menara penyihir itu menembakkan 300 sinar sihir secara bersamaan dalam sekejap. Liam dan kedua temannya sangat terkejut. Perlengkapan serangan jarak jauh standar untuk menara penyihir kecil biasanya sekitar 100 menara sihir. Mungkin ada 150 atau 160 yang lebih baik. Bukan karena para pembangun menara penyihir kekurangan uang atau tidak mau melengkapinya dengan lebih banyak menara sihir, melainkan karena menara penyihir memiliki energi yang terbatas. Meskipun melengkapi menara penyihir dengan 300 menara sihir dapat sangat meningkatkan daya tembak jarak jauhnya, apa gunanya jika beberapa salvo saja sudah menghabiskan energinya? Bahkan menara penyihir yang dilengkapi dengan ratusan menara sihir pun tidak digunakan dalam pertempuran. Sebaliknya, menara-menara itu digunakan sesuai dengan situasi pertempuran tertentu. Sebagian besar waktu, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk menembak target tertentu. Ukuran menara penyihir di seberang sana jelas merupakan menara penyihir kecil, namun menara itu dilengkapi dengan 300 meriam sihir, yang di luar pemahaman Liam dan teman-temannya. Itu sama sekali tidak logis. Intinya adalah menara sihir itu jauh lebih ampuh daripada menara sihir biasa. Setelah rentetan tembakan itu, daya tahan medan energi pelindung menara penyihir kegelapan turun lebih dari 30%. Terkena tembakan meriam plasma pun tidak akan semenakutkan ini. Dasar orang yang suka membual. Setelah pulih dari keterkejutannya, mata penyihir berkepala anjing itu berkilat, dan dia mencibir berulang kali. Aku tidak percaya energi menara penyihir mampu menahan serangan semacam ini. Rentetan serangan barusan mungkin telah menguras habis cadangan energi elemen mereka. Cadangan elemen yang kecil memiliki energi terbatas dan jelas tidak cukup untuk mendukung penembakan intensif dari begitu banyak menara sihir. Namun, begitu ia selesai berbicara, menara penyihir di seberangnya kembali menyala dengan cahaya magis yang menyilaukan, dan pancaran mantra yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghantam menara penyihir gelap itu dengan raungan yang memekakkan telinga. Bab 250. Bagaimana ini mungkin? Penyihir berkepala anjing itu menatap tak percaya, wajahnya dipenuhi kengerian. Mungkinkah kolam elemen di menara penyihir di seberang jalan itu bukan kecil, melainkan berukuran sedang? Liam dan penyihir berwajah tulang juga tampak sangat suram. Setelah 2 kali serangan, daya tahan medan energi pelindung menara penyihir telah berkurang hampir 2/3. Serangan bertubi-tubi lainnya kemungkinan akan membawa medan energi ke ambang kehancuran. Pada saat yang sama, meriam sihir menara penyihir kegelapan juga menembaki lawan, tetapi dari segi skala dan daya tembak, mereka jauh lebih rendah daripada lawan mereka. Ketika mereka mengenai medan energi menara penyihir lawan, itu seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan riak. Tidak apa-apa. Bahkan dengan kumpulan elemen berukuran sedang, serangan besar-besaran seperti itu tidak akan bisa berlanjut hingga ronde ketiga. Menara penyihir musuh. Seolah untuk membangkitkan keberaniannya sendiri, penyihir berkepala anjing itu dengan cepat mengertakkan giginya dan berbicara lagi. Namun sebelum dia selesai berbicara, menara penyihir di seberangnya melepaskan rentetan sinar sihir. Petik 2. Penyihir berkepala anjing itu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Hati Liam dan penyihir berwajah tulang hancur berkeping-keping. Mereka bahkan bisa menembakkan rentetan tembakan. Apakah menara penyihir di seberang gedung itu adalah kolam elemen raksasa? Jika dilihat dari medan energi lawan, jelas bukan medan energi skala kecil. Kemungkinan besar adalah medan energi skala menengah atau bahkan skala besar. Selain itu, terdapat 300 menara sihir yang melebihi spesifikasi. Apakah ini benar-benar menara penyihir mini? Bahkan menara penyihir berukuran sedang pun tidak sekuat ini. Saat ketiganya masih tertegun, menara penyihir di seberang mereka kembali menyala dengan cahaya magis. Melihat itu, mereka bertiga bergidik dan tampak sangat ketakutan. Medan energi menara penyihir sudah mencapai batasnya. Jika terkena serangan lagi, menara itu pasti akan runtuh. Liam mengambil langkah menentukan dan mengirimkan pasukan internalnya. Dalam sekejap, lingkaran sihir misterius muncul di permukaan menara penyihir kegelapan, dan cakar tulang dengan sayap kerangka muncul dari dalamnya. Setelah jeda singkat, mereka mengepakkan sayap tulang mereka dan bergegas menuju pancaran sihir. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Cakar tulang bersayap ini jauh lebih unggul daripada cakar tulang biasa, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah boneka tingkat tinggi. Namun, mereka hancur dalam satu pukulan seperti gelembung rapuh di hadapan sinar sihir. Namun pengorbanan mereka pada akhirnya membuahkan hasil, karena semua sinar sihir yang diarahkan ke menara penyihir kegelapan berhasil diblokir. Melihat itu, Liam dan 2 orang lainnya menghela napas lega. Namun pada saat itu, menara penyihir lawan juga mengirimkan pasukan bonekanya. Ribuan golem adamantin, dengan tubuh mereka berkilauan oleh cahaya magis, menyerbu dengan mengancam ke arah cakar tulang bersayap. Kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Golem adamantit ini, penyihir berwajah tulang itu mengerutkan kening dan menatap mereka, tampaknya telah disihir dan mantra mereka telah diperbaiki. Winged Bone Claw adalah boneka legendaris cincin kedua tingkat atas, tidak kalah kuatnya dengan golem adamantin biasa. Namun,
Golem adamantin di hadapan mereka jelas telah ditingkatkan dan dimodifikasi, dan kekuatan tempur mereka lebih unggul daripada Winged Bone Claw. Untungnya, mungkin karena konsumsi energi yang sangat besar, menara sihir dari menara penyihir lawan akhirnya berhenti menembak, yang melegakan Liam dan kedua temannya. Namun, situasinya masih tidak menguntungkan bagi mereka. Setelah ragu sejenak, Liam mengertakkan giginya dan mengirimkan formasi pertempuran terakhir menara penyihir. Lebih dari 10 cakar tulang bersayap lainnya terbang keluar dari menara penyihir kegelapan. Berbeda dengan yang lain, cakar tulang bersayap ini tidak hanya lebih kokoh dan tinggi, tetapi permukaan tulangnya juga ditutupi dengan pola hitam aneh yang padat, sehingga tampak seperti mengenakan lapisan baju zirah hitam berongga. Saat mereka muncul, aura dingin langsung menyelimuti langit tinggi. Golem emas menyerbu ke arah cakar tulang bergaris hitam, melayangkan pukulan, tetapi yang terakhir dengan mudah menangkisnya dengan tangan terangkat dan mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian dengan cakar punggung tangannya. Di dalam menara penyihir cahaya bintang, mata Sunan berkilat saat menyaksikan pemandangan ini. Boneka setingkat penyihir. Dia tersenyum kecut dan memberikan perintah. Kerahkan boneka mistik dan boneka master sentuhan. Perintah diterima. Kerahkan mistik puppet dan torch master puppet. Sebuah lingkaran sihir yang mempesona muncul, dari mana satu demi satu boneka rahasia dan satu demi satu boneka bertentakel terbang keluar, bergegas menuju cakar tulang berpola hitam seperti garis-garis cahaya. Dari segi kuantitas, terdapat lebih banyak mistik puppets dan torch master puppets daripada Black Striped Bone Claws. Dari segi kekuatan individu, baik mistik puppet maupun torch master puppet jauh lebih unggul daripada Black Patterned Bone Claw. Oleh karena itu, begitu mereka berkonfrontasi, Black Striped Bone Claw mengalami serangkaian kekalahan, dan situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Dark Throne. Namun, Liam dan kedua temannya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Mereka menatap dengan mata terbelalak ke arah boneka mistik dan boneka penguasa sentuhan, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Boneka-boneka ini adalah boneka-boneka tingkat penyihir yang sama yang menculik Evan. Mungkinkah menara penyihir ini dibangun oleh pasukan penyihir dari benua cahaya bintang? Begitu pikiran itu terlintas di benak mereka bertiga, mereka secara naluriah menolaknya. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya membangun menara penyihir, dan betapa besarnya sumber daya yang dibutuhkan. Banyak organisasi sihir tidak diakui sebagai kekuatan sihir karena mereka tidak mampu membangun menara sihir. Benua Starlight yang kekurangan sumber daya tentu tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk membangun menara penyihir. Sekalipun itu hanya menara penyihir kecil. Belum lagi kolam elemen, medan energi pelindung dari kunci sihir, dan menara mantra dari menara penyihir ini semuanya jelas di atas standar menara penyihir kecil. Namun jika bukan itu masalahnya, bagaimana Anda menjelaskan menara penyihir ini dan boneka-boneka setingkat penyihir itu? Untuk sesaat, Liam dan kedua temannya benar-benar bingung. Barulah setelah Black Striped Bone Claws dimusnahkan oleh Mystic Puppet dan Tentacle Master Puppet, dan boneka-boneka ini berbalik dan menyerang menara penyihir kegelapan, Liam dan dua orang lainnya tiba-tiba terbangun. Mundur segera. Kita bukan tandingan menara penyihir itu. Penyihir berkepala anjing itu berkata dengan tergesa-gesa, ekspresinya tak lagi menunjukkan kepercayaan diri yang dimilikinya beberapa saat sebelumnya. Kekuatan yang diungkapkan oleh menara penyihir cahaya bintang benar-benar menghancurkan rasa superioritasnya yang berasal dari latar belakangnya di pasukan sihir besar, menggantikannya dengan rasa takut dan terkejut yang hebat. Penyihir berwajah tulang itu menatap Liam dan berkata dengan ekspresi muram, mari kita mundur dulu. Jelas sekali bahwa menara penyihir mereka tidak sebanding dengan menara penyihir lawan, baik dari segi pertahanan maupun peralatan tempur. Medan energi saat ini berada di ambang kehancuran dan tidak mungkin dapat menghentikan boneka-boneka setingkat penyihir itu. Tidak akan lama lagi sebelum medan energi itu jebol. Liam mungkin bisa melarikan diri jika boneka-boneka setingkat penyihir itu berhasil menerobos masuk, tetapi mereka pasti akan binasa di sini. Tindakan terbaik saat ini adalah mundur, mencari tempat untuk beristirahat, dan mencoba menyampaikan situasi kembali ke tahta kegelapan sambil menunggu bala bantuan. Liam tentu saja memahami hal ini juga, tetapi pikiran bahwa melakukan hal itu berarti meninggalkan rencana untuk memperoleh sumber daya membuatnya merasa agak enggan. Namun, dibandingkan dengan keuntungan, nyawa pada akhirnya lebih penting, dan Liam dengan cepat memutuskan untuk mengendalikan menara penyihir sebagai persiapan untuk melarikan diri. Namun saat itu juga, cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar dari puncak menara penyihir cahaya bintang di kejauhan. Detik berikutnya, seberkas cahaya, jauh lebih tebal daripada sinar mantra sebelumnya, melesat keluar dan menghantam menara penyihir kegelapan seperti kilat, menembus kehampaan. Engah. Dengan suara lembut seperti gelembung yang pecah, hampir seketika, medan energi menara penyihir kegelapan runtuh, dan cahaya menerjang menara penyihir tanpa halangan apapun. Tanpa raungan, tanpa puing-puing yang meledak, bagian menara penyihir kegelapan yang terkena serangan itu runtuh dan menghilang tanpa suara. Dalam sekejap, sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di tengah menara penyihir kegelapan. Pemandangan ini membuat Liam dan kedua temannya benar-benar ketakutan. Ini, meriam penghancur. Tidak, bagaimana mungkin meriam penghancur memiliki kekuatan sebesar itu? Sebagai perangkat serangan jarak jauh paling ampuh yang biasanya dapat dipasang pada menara penyihir kecil, meriam disintegrasi memang sangat kuat. Tapi seharusnya tidak sampai seperti ini.
Menara penyihir kegelapan juga dilengkapi dengan meriam penghancur, dan barusan telah ditembakkan, tetapi tidak mampu menembus medan energi menara penyihir lawan. Di sisi lain, menara penyihir di seberangnya memiliki meriam disintegrasi yang jauh lebih kuat daripada menara penyihir kegelapan. Memanfaatkan terganggunya pelarian mereka dari menara penyihir kegelapan, boneka dan boneka tentakel bergegas masuk ke menara. Liam dan kedua temannya mendengar suara gemuruh terus-menerus di bawah. Tak lama kemudian, lantai retak terbuka, dan sekelompok boneka tingkat penyihir menyerbu dan menyerang mereka bertiga dengan ganas. Brengsek. Penyihir berkepala anjing itu mengumpat pelan, tetapi tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan melawan balik. Kepala anjing kerangka di lehernya tiba-tiba terlepas, membesar tertiup angin dan berubah menjadi kepala tengkorak raksasa, mengatupkan rahangnya dan menggigit boneka-boneka itu. Di sisi lain, daging penyihir berwajah tulang itu meleleh secepat mentega panas, memperlihatkan kerangka pucat yang menyeramkan. Setiap tulang memancarkan cahaya samar, membuatnya sangat menakutkan untuk dilihat. Tentakel dalang itu menyerang kerangkanya, tetapi malah menghasilkan suara dentingan seperti logam yang berbenturan, sehingga ia sama sekali tidak terluka. Penyihir berwajah tulang itu mencengkeram tentakel dengan punggung tangannya dan, dengan semburan kekuatan tiba-tiba, merobek tentakel logam itu hingga hancur berkeping-keping dengan bunyi retakan. Penyihir berkepala anjing dan penyihir berwajah tulang sama-sama penyihir kristalisasi tingkat pertama, dan bersama Liam, seorang penyihir pencairan tingkat kedua, mereka bertiga mampu mengatasi pengepungan lebih dari 10 boneka tingkat penyihir dengan mudah. Namun, mereka tahu betul bahwa ancaman sebenarnya tidak terletak pada boneka-boneka ini. Seolah untuk mengkonfirmasi dugaan mereka, sebuah tangan perak raksasa tiba-tiba muncul dari lubang di lantai dan mencengkeram penyihir berkepala anjing yang tidak sempat menghindar. Melihat situasinya yang genting, kerangka raksasa itu berbalik untuk menyelamatkannya, tetapi dengan suara dentuman keras, lantai di bawahnya tiba-tiba retak, dan sebuah tangan perak raksasa lainnya muncul dan mencengkeramnya dengan erat. Sesaat kemudian, kedua tangan perak raksasa itu mengepal erat, diikuti serangkaian suara retakan dan jeritan singkat, sebelum keheningan menyelimuti. Ketika tangan perak raksasa itu melepaskan cengkeramannya, tumpukan tulang yang patah dan genangan daging serta darah yang tak dapat dikenali jatuh ke tanah satu demi satu. Ledakan. Lantai tiba-tiba retak, celahnya melebar, dan sesosok raksasa perak perlahan terbang dari bawah. Bahkan sebelum berhenti sepenuhnya, penyihir berwajah tulang itu sudah menyerang dari belakang. Dua tangan tulang putih telah tumbuh menjadi cakar tajam dan dingin yang memancarkan aura maut, mencabik-cabik raksasa perak itu dengan ganas. Berdengung. Ruangan itu tampak bergetar, dan tekanan yang sangat berat tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh aula. Pada saat itu, kedua belah pihak, baik kawan maupun musuh, tanpa sadar menghentikan pergerakan mereka. Penyihir berwajah tulang yang paling dekat dengan raksasa perak itu tampak seperti terjebak di rawa. Gerakannya yang semula secepat kilat melambat secara nyata, dan bahkan api jiwa di rongga matanya yang kosong mulai berkedip jauh lebih lambat. Pada saat yang bersamaan, raksasa perak itu tiba-tiba berbalik, menggenggam tangan penyihir berwajah tulang itu, lalu berputar dan menggeliat, berubah menjadi bola cairan perak yang sepenuhnya menyelimutinya. Detik berikutnya, bola cairan itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan suara yang keras, seperti bilah turbin yang memotong suatu benda, terdengar dari dalam, membuat bulu kuduk merinding. Ketika bola cairan itu pecah dan menghilang, tidak ada yang tersisa di tempat itu. Penyihir berwajah tulang itu telah lenyap sepenuhnya tanpa jejak, bahkan setitik abu pun tidak tersisa. Dia telah benar-benar musnah. Pertempuran dimulai secara tiba-tiba dan berakhir secepat itu pula. Sebelum Liam sempat membebaskan diri dari cengkeraman boneka-boneka itu dan menawarkan bantuannya, kedua temannya telah tewas. Melihat pemandangan itu, dia merasa merinding, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Baik penyihir berwajah tulang maupun penyihir berkepala anjing cukup kuat, dan dia juga bisa membunuh dua orang sekaligus, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya dengan mudah dan tanpa usaha, seolah-olah menghancurkan dua semut. Penyihir yang tiba-tiba muncul ini jauh lebih kuat darinya. Siapa sebenarnya kau? Liam meraung sambil menggertakkan giginya. Namun, pihak lain sama sekali tidak menanggapinya. Tiba-tiba, untaian cahaya perak bersinar dari dalam tubuh perak raksasa itu. Untaian cahaya ini saling berjalin dan terjalin, membentuk pola unik dengan daya tarik yang aneh. Tanda alkimia. Sebagai penyihir tingkat 2, Liam langsung mengenali asal pola tersebut dan ekspresinya berubah drastis. Dalam sekejap, tekanan berat yang menyelimutinya tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Bahkan dengan perlindungan benda-benda magis dan partikel energi, Liam masih merasa kewalahan sesaat, seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Karena terkejut, dia segera mengaktifkan artefak magis di tubuhnya. Kepulan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja, membentuk siluet humanoid yang buram di belakang Liam. Sosok bayangan itu tinggi dan gagah, memancarkan aura menakutkan seperti dewa iblis, dengan hanya dua cahaya merah tua di sekitar matanya. Setelah muncul, ia memindai area tersebut dan dengan cepat mengunci target pada raksasa perak itu. Ia melangkah maju dan langsung muncul di depan raksasa itu, melayangkan pukulan. Itu jelas hanya gerakan serangan yang sangat sederhana, namun memancarkan tekanan yang mengerikan, seperti gunung yang menghancurkan segalanya. Namun, bagi raksasa perak itu, aura mencekam yang terpancar dari bayangan tersebut bagaikan angin sepoi-sepoi, sama sekali tidak berpengaruh.
Dengan bantuan pola-pola aneh itu, raksasa perak tersebut menghancurkan sosok bayangan itu, yang mampu dengan mudah menghancurkan penyihir tingkat 1 biasa, hingga musnah hanya dengan satu pukulan. Sesaat kemudian, raksasa perak itu melangkah besar dan langsung muncul di depan Liam, lalu membanting tinju raksasanya ke bawah. Boom! 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 Raksasa perak itu melayangkan pukulan demi pukulan, gerakannya bersih dan tegas, membuat Liam benar-benar tak berdaya. Tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya terpaku di tempat, tidak memberi pilihan lain selain mati-matian mempertahankan diri dari serangan musuh. Setiap pukulan akan menghancurkan mantra pelindung atau benda magis yang dikenakan Liam. Setelah semua benda magis hancur dan energi mentalnya habis, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan kerusakan tersebut. Hanya dengan 3 pukulan, Liam sudah tergeletak di tanah berlumuran darah. Barulah kemudian raksasa perak itu akhirnya berhenti. Suara mendesing. Tubuh perak itu menyusut dengan cepat, memperlihatkan sosok manusia di dalamnya. Cairan metalik keperakan itu dengan cepat meresap ke dalam pori-pori, memperlihatkan sepenuhnya sosok orang lain. Dia adalah seorang pria muda yang tampak berusia awal 20-an. Saat menatap pemuda di hadapannya, Liam tiba-tiba menyadari sesuatu. Boneka setingkat penyihir, menara penyihir, faksi penyihir. Tampaknya orang ini adalah sumber dari semua perubahan aneh di benua berbintang. Sayangnya, itulah pikiran terakhir yang terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, cahaya perak menembus dahinya. Gelombang kegelapan tak berujung menerjang masuk, menelan kesadaran Liam. Bersambung.